Alhamdulillah ada nali hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, suatu filah pada siang hari ini yang cerah kita bertemu lagi yang hari ini di hari Rabu meneruskan pelajaran fikih tentang hal-hal yang dimubahkan atau dibolehkan di dalam sholat. Nah, itu audio Pak. Audio. Terus, Parman terus. Terus, mau tarik balik mah. Eta, HP. Oh itu di Jawa. Jawa. Sebelah. Itu Ed, pintunya. Di kamar mah, dihidupkan TV-nya. Tarik-tarik dia. Di hadis selanjutnya tentang pembolehan bagi orang yang sholat, diantaranya tasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi wanita jika mengingatkan sesuatu dalam sholat, yaitu hadisnya man nabahu sayun fi sholatihi fal yusabbih fa innahu idza sabbahal tufita ilaihi wa innama at-tasfihu lin nisa. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hendak mengingatkan sesuatu dalam sholatnya, maka hendaknya ia bertasbih, karena jika ia bertasbih maka tentu akan perhatian padanya. Ya. Sedangkan tepuk tangan hanya bagi wanita. Riwayat Bukhari dan Muslim juga selain keduanya. Dalam hadis ini diperbolehkan ya, dan juga disyariatkan ketika imam salah ya, atau kita mengingatkan sesuatu ya dalam keadaan tertentu,
bagi imam di antaranya boleh bertasbih ya. Tahiyat kedua katanya itu sunnah ya. Atahiyat pertama yang sunnah. Ini yang pertama. Oh, iya. Berarti kalau keliwat, kalau lupa Sujud gitu, sahwi ya. Sujud sahwi. Nabi juga sujud sahwi. Sujud sahwi. nggak usah diulang dulu gitu. Nggak usah diulang. Sujud sahwi aja. Sunnah kan? Iya. Tahiyat awal mah sunnah. Misalnya dalam kondisi imam itu akan berdiri di rakaat yang kelima, nah itu ya, maka boleh bagi kita laki-laki untuk bertasbih ya, ucapkan subhanallah gitu ya. Jadi lebih tinggi dari kelima. Ya, lebih tinggi tuh ya. Dan biasa harus dapat tahiyat kedua tadi salat lupa. Gimana? Salat lohor. Tahiyat pertama belum? Ya. Lupa. Oh. Lohor tahiyat. Iya. Hmm. 80 tahun. Nanti ada keterangan tentang sujud sahwi ya. Dan apakah makmum juga ikut sujud sahwi? Nah itu nanti ada. Nah kalau perempuan disyariatkan hanya tepuk tangan, itu pun cuma sekali aja ya, sekali aja. Iya, sekali aja gini tuh untuk perempuan ya. Jangan berulang-ulang. Nah itu untuk mengingatkan imam, dan imam juga harus mengetahui perkara ini ya gitu. Yang ketika misalnya udah subhanallah berapa kali itu ya, nah itu diingatkan, dia nggak tahu ya. Kecuali kalau masih ini mah ya, masih dimaklumi kayak ketuaan atau umur yang ini ya, kelupaan dan sebagainya. Tapi karena itu kan imam harus lebih paham sunnah kan gitu. Imam itu yang lebih didahulukan itu ya lebih paham sunnah sebenarnya. Ya kalaupun misalnya ada yang bagus hafalannya, maka lebih didahulukan yang paham sunnah. Itu lebih bagus karena orang yang hafalannya bagus juga belum tentu memahami sunnah gitu. Nah ini contohnya sunnah-sunnah seperti ini ya. Bagaimana cara bertepuk tangan? Yaitu ya menempukkan telapak tangan ke telapak tangan lainnya. Ke telapak tangan. Nah, telapak tangan aja. Nah, sekali aja. Di sini ada catatan bahwa wanita tidak disyariatkan untuk bertasbih ya, jika hendak mengingatkan sesuatu dalam sholat. Tetapi tasbih dibolehkan baginya jika keadaan memang mengharuskannya demikian. Jika tidak ada laki-laki yang hadir misalnya,
dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha ya. Imam berarti ya. Ya, dari Asma nih radhiyallahu anha, saya mendatangi Aisyah saat terjadi gerhana matahari dan manusia semuanya sedang sholat. Saya dapati ia juga sedang sholat. Saya berkata padanya, ada apa dengan orang-orang itu? Maka ia memberi isyarat dengan jarinya ke arah langit dan mengatakan subhanallah, ya, maha suci Allah. Muttafaqun alaih. Jadi dalam beberapa hal ya untuk diingatkan ya. Tadi kan contohnya mau berdiri di rakaat kelima atau perkara-perkara yang bisa jadi lebih gitu ya. Kalau misalnya perkara yang diselisihkan seperti kunut misalnya bagi imam yang tidak kunut, ya tidak diisyaratkan buat kita atau tidak disyariatkan juga untuk membaca tasbih gitu ya gitu. Kan dia memang menurut pendapat dia tidak kunut ya gitu. Maka ya kita tidak usah tasbih gitu. Atau bahkan mengulang lagi gitu ya. Nah, itu. Karena ya menurut dia kan tidak kunut ya kan. Diikuti. Ya diikuti aja. Iya. Nah makanya ini pentingnya kita mengetahui perkara tentang sholat ya. Atau misalnya imam sudah terlebih dahulu salam, maka kalau itu ya harus menambah ya. Misalnya baru 2 rakaat ya, udah mau salam padahal harusnya 4 rakaat ya gitu. Maka ya harus menambah. Kalau yang bisa diringkas itu di perjalanan. Iya, kalau di kosor mah itu mah perjalanan. Di perjalanan nanti. Sholat ke Jawa gitu, sholat Iya. apa kan daripada untuk sholat ya. Jadi beberapa hal yang bisa diingatkan dengan tasbih itu nanti kita lebih mengkaji ya dalam beberapa perkara di sholat berjamaah ya. Jadi kita secara umum memahami hal itu boleh ya. Terus hanya saja untuk beberapa perkara yang mungkin bisa jadi menambah ya tadi ya. Nah kalau perkara yang bisa jadi kurang ya tambah lagi sujud sahwi itu mah. Ya. Kurang tahiyat awal juga ya
nanti sujud sahwi di akhirnya, sujud sahwi di akhir. Boleh kita peringatkan misalnya untuk bertasbih karena dia langsung tidak dia langsung berdiri tidak tahiyat awal, boleh-boleh saja itu mah. Terus turun dulu berarti. Iya, turun lagi nanti. Tapi syaratnya gini, kalau mau turun lagi jangan sempurna. Belum. Ya, saya selama belum sidakep, nah berarti boleh turun lagi. Masih tipis gitu ya. Iya. Subhanallah gitu kan artinya turun. Iya. Nah, untuk perempuan hanya tepuk tangan saja ya. Halaman 306. Nah, kemudian perkara yang ke-11 yang dibolehkan dalam sholat, diantaranya menolehkan kepala, yang sunnya ya, menoleh kepalanya ke kanan atau ke kiri kalau butuh ya, kalau tidak butuh ya ini makruh ya, termasuk perkara yang makruh. Iya. Tapi kalau butuh ya nggak apa-apa. Dari Jabir berkata, Rasulullah SAW terkena demam sehingga kami melakukan sholat di belakang beliau, sedangkan beliau dalam keadaan posisi duduk. Abu Bakar memperdengarkan kepada manusia takbir beliau, lalu beliau menoleh kepada kami dan melihat kami berdiri. Maka beliau memberi isyarat kepada kami untuk duduk. Maka kami pun duduk dan kami melakukan sholat sembari duduk ya. Nah itu karena Rasulullah dalam keadaan duduk ya, maka diikuti ya. Dan itu boleh-boleh saja menoleh ya gitu. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad, maka datanglah Rasulullah saat manusia sedang sholat, lalu beliau maju sehingga berada di saf ya, di barisan ya. Manusia pun bertepuk tangan, namun Abu Bakar tidak menoleh dalam sholat. Ketika banyak orang yang bertepuk tangan, maka Abu Bakar menoleh dan melihat Rasulullah. Ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya sebelumnya Muslim, An-Nasai, dan Abu Dawud. Jadi boleh dalam hal lain juga, misalnya ketika sedang sholat ya, apalagi kalau sholat sunnah ya, misalnya ada ibu yang mau masuk ya, kita menoleh sedikit ya nggak masalah sebenarnya. Enggak, kita menoleh aja, menoleh ini melihat ini siapa yang mau masuk gitu ya, orang tua yang mau masuk berarti, atau kita mendengar suaranya ya, suara salam ya, kita bisa ngasih kode dengan mengeraskan takbir gitu ya gitu. Kita mah tidak menjawab salam karena kan tidak disyariatkan.
Iya. Jangan akan jawab salam, jawab yang bersin aja ya. Jawab yarhamukallah kan tidak boleh. Kalau di sini kan alhamdulillah gitu. Iya. Ya kalau dalam sholat tidak dijawab gitu. Nggak usah mengucapkan alhamdulillah. Di sini Iya. cukup. Atau misalnya ada kita sedang sholat sendiri ya, munfarid gitu ya. Ada dia yang ingin bergabung jadi makmum gitu ya gitu. Kita misalnya menoleh sedikit ya itu juga nggak masalah ya. Karena melihat ke depan. sisi kanan, nah itu khawatirnya ada makmum ya, maka ya boleh-boleh saja menoleh ya gitu. Kalau ada ucing gitu kan gitu misalnya. Ya nggak apa-apa itu. Mau ada ucing di Iya, nggak apa-apa. masjid kadang-kadang kalau orang jeblang masuk ucing. Artinya kalau sesuatu itu dibutuhkan ya, maka ya boleh-boleh saja kita menoleh itu. Kalau itu di Cibenyi kan banyak orang itu ucing ada asup kan. Yang ke-12, memberi isyarat dengan tangan atau kepala jika dibutuhkan. Dari Jabir berkata, Rasulullah mengutusku sebagai mata-mata saat beliau hendak pergi memerangi ke arah Bani Mustalik. Saya mendatangi beliau saat sedang melakukan sholat sunnah di atas untanya. Lalu saya berbicara kepada beliau. Beliau pun menjawab dengan isyarat tangannya seperti ini. Kemudian saya berbicara kepada beliau dan beliau menjawabnya dengan isyarat tangannya seperti ini. Ia menunjuk dengan tangan kanan, sedangkan saya mendengarnya membaca surat dan memberi isyarat dengan kepalanya. Setelah selesai beliau bersabda, apa yang telah engkau lakukan dengan tugas yang aku utus kepadamu? Dengannya sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawabmu kecuali karena saya sedang sholat ya. Boleh saja kita memberikan isyarat ya, baik dengan kepala maupun dengan tangannya. Rasulullah juga memberi isyarat kepada seorang budak wanita yang diutus Ummu Salamah yang menanyakan tentang 2 rakaat yang Ummu Salamah lihat beliau kerjakan. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang bagaimana menjawab salam? Nah, ini ada di perkara nomor 13. Jawab salam dengan isyarat kepada orang yang memberi salam. Jika seseorang yang mengucap salam kepadamu sedangkan engkau dalam posisi sholat, maka sudah dipahami bahwa engkau tidak boleh menjawabnya ya. Tidak boleh menjawab dengan ucapan ya, tidak boleh dijawab Waalaikumsalam ya, enggak. Ya, tetapi dibolehkan untuk menjawabnya dengan isyarat tangan ya. Nah, isyarat tangannya ini dari Ibnu Umar nih hadisnya. Radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah menuju Kuba melakukan sholat padanya, lalu datanglah kaum Ansor yang memberi salam kepada beliau saat
beliau sedang sholat. Maka saya katakan kepada Bilal, bagaimana engkau melihat beliau menjawab salam mereka padahal beliau sedang sholat? Ia menjawab begini, ia membentangkan tangan, ya, telapak tangannya dibentangkan. Jadi telapak tangannya dibentangkan. Temu lang mah. Dengan menjadikan Mas ngomong kasar ko na langsung. Sasya nama acan. telapak tangan di bawah dan punggung di atas, ya. Di atas, ya, jadi ya tepuk tangannya kayak gini aja. Ini Oh gitu. isyarat telapak tangan di bawah, ya, dan punggung tangannya di atas gitu. Nah, itu mengisyaratkan sedang sholat, ya. Ini riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, ya. Terus ini kita ada 15 perkara, ya. Kita lanjutkan lagi. Ke-14, mengangkat kepala dalam sujud untuk mencari tahu ada apa misalnya, kenapa lama sekali sujudnya gitu. Kenapa sih imam itu lama sujudnya? Nah, kita misalnya mengangkat kepala kita ketika sujud, boleh-boleh saja gitu. Dan itu tidak menambah, ya, tidak menambah gerakan gitu, ya. Maupun tidak menambah rukun juga gitu, ya. Batasnya berapa sih? Apa? Subhanallah. Ini ketika sholat dia sedang sujud, si imam itu sujudnya lama, maka kita ngecek, ini kita angkat kepala kita gitu, ngelihat ini udah, ya, ada apa sejak bisa lama gitu, ya, bisa lama gitu ketika sujud itu. Ada yang lama memang tadi di Ujang di SMA 16 kan lama itu sujud. Ya, apakah dia berdoa dalam sujudnya Tinggalin. atau dia susah bangkit gitu, ya, gimana gitu. Susah banget. Nah, jika engkau dalam sholat berjamaah lalu imam memperpanjang sujudnya atau engkau tidak mendengar takbir, ya, jadi nggak mendengar Allahu Akbar, nggak ada, ya, nggak mendengar, dan semisalnya, maka boleh bagimu saat engkau bersujud untuk mengangkat kepalamu, ya, untuk mencari tahu apa yang terjadi, ya, boleh-boleh saja, ya, itu tidak menambah tuh, ya. Dari Abdullah bin Sidat dari ayahnya berkata, Rasulullah keluar melakukan sholat bersama kami pada salah satu waktu Isya, sedangkan beliau menggendong Hasan atau Husain. Beliau lalu maju dan meletakkan cucunya lalu bertakbir untuk sholat dan melakukan sholat. Lalu beliau melakukan sujud dan melamakan sujudnya, lama, ya. Ayahku berkata, saya pun mengangkat kepalaku. Ternyata si bayi sedang berada di atas punggungnya, ya, punggung Rasulullah, lama gitu, ya, si bayi itu, ya. Seperti kemarin Pak kan bawa itu Saat beliau sujud, ya, masih di punggung, ya,
maka saya pun kembali kepada posisi sujudku. Ketika Rasulullah telah selesai melakukan sholat, orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, Anda melakukan sujud di antara sholat Anda ini dengan sangat panjang, sehingga kami kira ada sesuatu atau sedang menerima wahyu." Beliau bersabda, "Tidak, ya. Terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Tetapi anakku ini menjadikanku sebagai kendaraannya, dan saya tidak ingin mengganggunya sampai ia selesai memenuhi keinginannya." Ini riwayat An-Nasai ya. Sanadnya hasan. Nah, sekarang yang ke-15. Dibolehkan melihat mushaf dan membacanya dalam sholat sunnah jika memang dibutuhkan. Jadi boleh-boleh saja gitu ya, si imam melihat mushaf gitu ya. belum hafal gitu ya. Ya bisa jadi belum hafal atau dia sedang ada tahapan untuk menghatamkan gitu ya. Kapan saja hal ini dibutuhkan, seperti ingin memperpanjang berdiri saat sholat malam, sedangkan ia belum hafal Al-Qur'annya. Jadi boleh-boleh saja. Kalau sholat malam tuh ya, kan itu disyariatkan, disunahkan untuk memperpanjang berdirinya gitu. Sholat malam tuh ya. Panjang berarti. Ya harus panjang sebenarnya mah. Koroh. Ya Bisa. sebenarnya mah yang bagusnya mah faqra'u ma tayassara minal Qur'an sebenarnya mah. Huruf itunya namanya ain. Ya. Berhenti. Jadi yang paling bagusnya mah apa yang kita hafal itu yang paling bagusnya mah. Tapi ya dalam kondisi tertentu itu ya, maka diperbolehkan juga ya. Ada yang diperbolehkan untuk melihat mushaf gitu ya. Sambil melihat mushaf ya. Mushafnya ya harus kelihatan juga mushafnya, jangan tulisannya karada kecil gitu ya. Karada gede lah tulisannya gitu. Itu dibolehkan juga tuh. Ya walaupun yang paling utama jangan melihat ya, kita yang kita hafal aja gitu ya gitu. Hafal walaupun pondok ya. Iya. Penting benar. Walaupun ya cuman kelihatannya pendek-pendek kayak abasa gitu ya, ya anaba lah gitu, anaziat, nggak masalah gitu. Jadi tidak apa-apa dia membaca dari mushaf dalam sholat ya. Atau misalnya si imam itu punya target ya untuk menghatamkan Al-Quran ya, gitu, dalam sholat ya. Yang dihatamkan sehari misalnya bisa sejuz, berarti ya kalau dibagi jahar kan ada 3 sholat jahar kan, dibagi 3 ya berarti 3 lembar ewang gitu ya. Ada yang 4 kan ada 10 lembar. Nah berarti subuh 3, terus maghrib 3, isya 4, nah, dibagi gitu ya gitu, 4 lembar ewang gitu ya. 3 lembar ewang, nanti isyanya 4 tuh. Itu juga nggak masalah kalau mau menghatamkan gitu ya. Tapi ya tentunya lihat dulu makmum gitu ya. Lihat dulu keadaan makmum, jangan Kolot. ya, Saya kan ya jangan hanya kita memenuhi target yang sunnah sedangkan makmum yang tua lah. yang tua atau dia sedang sakit, ada keperluan yang keperluannya itu wajib gitu ya gitu, wajib dipenuhi. Nah, itu tidak tidak dihargai gitu. Nah, maka ya kita
Jangan sampai demikian kita pendekkan aja bacaan kita ya gitu. Kan menghatamkan Al-Quran itu nggak selamanya dalam sholat ya gitu. Memang Umar bin Khattab itu kan dalam satu witir ya gitu. Tapi ya kalau kita lihat di zaman sekarang ya tidak hanya dalam sholat, kan bisa kita ketika kita punya waktu kita prioritaskan ya, jangan di sisa waktu, nggak boleh di sisa waktu kita baru di sisa waktu kita ngaji, jangan, prioritaskan kita waktunya mau kapan nih, misalnya pada sholat, setiap pada sholat ya kita pada sholat hatamkan 2 lembar gitu ya, 2 lembar kali 5 kan 10, udah 1 juz tuh, udah simpel kan sebenarnya mah, setiap pada sholat gitu ya gitu. Kan itu bisa memenuhi target gitu. Dibandingkan ketika sholat kan ya ada kendalanya di makmum kan gitu. Iya. Atau caranya begini juga, menghatamkan bareng-bareng, boleh saja itu juga ya, menghatamkan bareng-bareng. Kita punya majelis nih ya, majelis DKM. Nah setiap orang nanti dari 10 orang ini, setiap orang baca 1 lembar, udah gitu aja kan, jadi 1 kali 10 ya 10 kan, 1 juz sudah cukup. Iya, 9 lembar. 1 juz 10 lembar. Iya. 10 lembaran lah. Ada beberapa yang lebih sedikit ya, kayak Al-Hijr itu kan, atau Yasin kan gitu. Itu lebih sedikit ya. Kan Yasin mulainya dari juz yang itu Amaliyala gitu ya, atau apa lupa lagi saya, atau di Al-Hijr itu kan tuh. Dan juga di An-Naml tuh ya ada yang lebih sedikit, An-Naml. Di An-Naml tuh lebih sedikit ya, paling lebih ya secara umum 10 lembar, cuman ada yang lebih sedikit ya. Seperti Al-Hijr, Yasin tuh ya, itu lebih sedikit tuh ya. Terus An-Naml tuh. Nanti kan juz selanjutnya mulai dari Amman khalaqas samawati wal ardh dan seterusnya. Kita bisa ya punya majelis, hatamkan bareng-bareng gitu Al-Quran, daripada ngobrol teparuguh gitu, ngobrol kemana wae gitu. Ini ya kita ya kan mending ya, emang wajib kita baca Al-Quran ya, Al-Quran wajib gitu ya. Ya kita baca Al-Quran gitu. Puasa kan muter tuh. Iya bisa gitu. Ya jangan hanya di Ramadan saja itu ya. Semangat itu jangan di Ramadan saja. Tapi setiap harinya gitu, setiap hari bagaimana gitu kan, fi syahrin itu kan, setiap bulan itu harus kita hatam Al-Quran itu, artinya 30 juz kita hatam ya gitu, setiap bulan sehari sejuz gitu. Sebenarnya gampang gitu kalau mau disiasati itu gitu. Ya kecuali kalau lagi sakit, dan ketika sakitnya untuk menghatamkan Quran ya agak sulit ya. Gak apa-apa, cuma sekedar melihat ya, kan bisa disiasati juga. Atau juga selain kita misalnya di waktu khusus ya, kita punya majelis, di antaranya kan kita sambil ngaji gitu ya,
sebelum pengajian kita khatamkan Quran. Ya nggak masalah juga gitu. Sebelum adzan khatamkan Quran, nggak masalah juga. Gitu. Makanya kalau ini itu ya kita punya majelis, ya bagus kita ajak yang lain tuh ya menghatamkan Quran juga gitu. Ajak untuk menghatamkan Al-Quran. Karena itu perkara yang wajib Al-Quran itu ya. Ya dia muslim, dia membaca Al-Quran itu tidak asing sebenarnya. Orang mengatakan oh ini orang yang sering ngaji, orang yang pakai jilbab, orang yang berjamaah itu orang yang asing. Padahal nggak asing, karena memang kewajibannya gitu ya. Kewajibannya dia bagi laki-laki ya berjamaah gitu kan. Buat perempuan ketika keluar kewajibannya berjilbab syar'i gitu ya, berhijab gitu ya, dengan apa yang disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Terus juga membaca Al-Quran, kan mengaji itu kewajiban ya buat kita. Kalau kita muslim ya kita harus membaca Al-Quran gitu ya, harus bisa membaca Quran dia gitu. Ini bagi mereka yang belum bisa membaca Quran nih, saya punya murid ya, barangkali kalau mau jadiin teman ya, teman misalnya malu-malu nih belum bisa baca Quran. Saya ada murid juga nih 40 tahun belum bisa baca Quran, dia masih Iqra ya, gitu. So kalau mau ditemenin sama itu silahkan gitu, atau ya belajar secara privat ya gitu. Sains promosi mah tidak ada promosi lagi, promosi belajar sains promosi atau ya, bisnis. Jadi silahkan aja tuh ya belajar Al-Quran. Di saat apalagi usia tua ya. Ya Umar bin Khattab juga tuh berapa tahun belajar Quran gitu ya. Dari Khulafa Ar-Rasyidin ya, yang belajar Quran dari sejak kecil itu cuma Ali kan. Ali bin Abi Thalib doang gitu ya. Dari Umar kan itu dari tua kan. Iya kan tadinya kafir. Iya. Umar, Utsman, Abu Bakar kan dari tua itu. Iya. Cuman Ali doang yang belajar dari muda. Sahabat banyak di antara mereka juga yang belajarnya dari tua gitu. Ini jangan ini ya. Jangan malu lah. Jangan malu belajar mau dari usia 40 tahun, dari usia 50 tahun atau bahkan sudah tua gitu ya. Masih belajar Iqra atau Pratahsin lah gitu. Zaman sekarang mau Pratahsin kan gitu. Nggak masalah gitu. Di lembaga kami juga tuh ya. Itu kan ada 10 tahun lah ibu-ibu gitu ya. Belum lancar-lancar baca Al-Quran gitu. Masih ya, masih ngatog gitu lah gitu. Di masjid ya, seminggu 2 kali baru sampai anak-anak. Iya masih ngatog kan, justru dengan istiqomahnya mereka ya. Dengan istiqomahnya itu ya Allah menilai gitu. Iya. Allah menilai mereka yang ingin berusaha, yang punya kemauan kan pahalanya juga 2 kan. Iya, pahalanya 2.
bagi mereka yang terbata-bata. Jadi sebenarnya gak masalah kalau mau belajar dari usia tua kan lah, dari kecil dari muda kenapa nggak belajar gitu ya. Itu mah kan kalau dulu kan belajar asal bisa baca dulu, kalau iya. di masjid kan tajwidnya dibenerkeun yang salah gitu. Iya, kalau tajwidnya dibenerin kan kadang gimana gitu kan kalau di masjid kan gitu. Yang salah. Dulu Justru kan asal ini bisa baca waktu kecil. iya, Panjang gimana yang suara ha ho gitu. justru memang belajar Al-Quran itu ya Ya sepanjang hidup lah. sepanjang hidup iya. Itu aja seorang syekh ya belajar Al-Fatihah itu 40 tahun. Al-Fatihah doang itu 40 tahun. Yang bener. Yang benar kayak gitu. Kadang ketukar gitu ya, alhamdu jeung alhamdu gitu kan. Atau kadang masih ngirung gitu kan gitu. Tuh yang bener wae ada 40 tahun gitu. Kebayang gitu. Itu seorang syekh itu tuh ya. Apalagi kita ya gitu. Betul makrosnya, tajwidnya. Iya. Orang Jawa macam bisa ha ho. Ain terutamanya. Iya. Diwatan ma'alaihim. Jadi harus senantiasa kita manfaatkan peluang kita ya, manfaatkan usia kita untuk belajar Quran gitu. Soal target, sekarang targetnya misalnya mau target kita selain menghatamkan, kita minimal lancarkan dulu aja. Kalau sesuai tahsin misalnya ya minimal 4 perkara, misalnya panjang, gunnah, terus vokal, terus tentang huruf sukun. Nah itu minimal tahsin 1 aja gitu. Tahsin 1 yang enggak beres itu. Minimal itu ya lah targetnya gitu. So, gitu. Harus ada target hidup mahnya gitu. Jangan berjalan seperti air gitu. Harus ada target hidup mah. So, minimal kita tahsin 1 aja. Bisa gitu. Nanti udah tahsin 1 targetin lagi gitu ya gitu. Makhraj dan sifatnya harus benar gitu. Targetin lagi gitu. Mau berapa bulan belajarnya itu harus demikian kayak gitu. Iya. Karena suatu saat juga tuh ya. Ini apalagi buat para pemuda gitu ya. Kita kan jadi imam gitu. Minimal ya imam bagi keluarga lah gitu. Ya kalau imam di masjid mah sama ada jadwal lah, ada jadwal imam rawatib lah gitu. Kita nggak bisa ikut campur ya itu mah. Kalau imam bagi keluarga ya kita harus bisa nih. Minimal ya imam bagi istri dan anak gitu. Itu nih ya. Makanya harus belajar Al-Quran. Pas nggak datang imam yang Ya bahkan misalnya kalau nggak ada imam gitu ya. sholat masing-masing. Aku misalnya Jumatan nggak ada ustadz yang dijadwalkan, aku ya sorangan-sorangan gitu kan gitu. Ya kita harus bisa belajar gitu. Belajar jadi imam, belajar jadi khatib juga gitu. Walaupun ya masih rada ngatog misalnya bacaannya. Atau kita menjadi khatib jangan paksakan kalau masih ngatog, jangan paksakan baca Al-Quran maupun hadis, jangan dipaksakan bisa para ruguh bacana gitu. Kita baca aja, terjemah nggak apa-apa. Khatib baca terjemah nggak apa-apa gitu. Asal yang benarnya itu ya muqaddimah, itu salawat ya. Baca itu apa, wasiat takwa lah gitu. Wasiat takwa surat Al-Imran 102 minimal itu lah gitu. Nanti kan baca ya, baca pas doanya ya, kalaupun doanya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wal hidayah terus salam, nggak masalah gitu. Ya asal jangan dijadwal di mana-mana. Kalau jadwal di mana-mananya baca terjemah mah tidak penting gitu. Gitu.
Kalau masih ngatok mah ya di masjid sendiri ya nggak masalah gitu ya gitu. Asal ya, masih bisa dimaklumi gitu. Belajar gitu ya gitu. Termasuk juga ini Imam ini ya agar kita jangan ini ting lah ketika jadi imam jangan sampai hanya melihat mushaf ya, kita harus hafal gitu ya gitu. Nah tahapannya itu caranya itu ya pasti awalnya harus bisa baca Quran dulu ya. Nah, kan baru bisa al-fatihah. Iya Rukun termasuk rukun kan. Ya. Kalau ya mau yang pondok mau yang panjang. ya bisa baca Quran minimal Al-Fatihah, nanti surat-suratnya surat pendek aja gitu atau kasur Al-Qari'ah ya. Oh ina. Oh yang pondok ada 3 ayat ya. Ina ina Oh, ya. ya. Ya karena itu jadi imam itu emang amanahnya berat. Berat jadi imam deh, jangan diremehkan soalnya, apalagi kamu jadi ustadz jadi khotib sebenarnya berat itu teh, bukan perkara biasa-biasa. Tapi ya kalau kita dibutuhkan ya Ya, kan. siapa lagi gitu yang mau itu. Ustaz Nau mama nggak datang. Iya makanya kan harus diagendakan kita bagaimana menguasai ya Al-Quran minimalnya ya lulus tasin 1 aja dulu. Kalau sudah lulus tasin 1 barulah sinilah dalam mendingan lah gitu, bacaannya gitu, baru nanti belajar makhraj dan sifat. Dan ketika kita jadi imam sholat ya, ini juga nanti kita pelajari bagaimana adab-adabnya ya sebagai imam sholat ya. Minimal lah imam sholat dalam keluarga lah gitu, ibarat yang di masjid mah ya gitu. Kita pelajari bagaimana adab-adabnya. Latihan dari rumah dulu. Iya, latihan dulu dari rumah ya, harus sering-sering gitu. Baca Quran aja gitu. Kalau itu yang lohor kan ditafsir gimana? Tafsir gitu. Gimana? Ya kalau imam kan kalau surat lohor hanya di apa sih yang nggak tarik itu apa namanya? Oh, Disir, disirkan. ya. Lohor sama asah. Iya. Iklan teh ini HP teh insyaallah ngelewat wae. Tadi teh halaman berapa ya? Jadi kembali lagi ke bahasan kita. Boleh saja kita membaca mushaf ya ketika dalam sholat, yang khususnya sholat sunat ya, sholat sunat, yaitu ya sholat malam kan disyariatkan untuk panjang ya gitu. Kalau sholat tahajud Ya, itu berapa rakaat sih? Sholat tahajud? ya maksimal 11. Panjang Nabi 11 gitu. Ya, Udah satu witir atau apanya? Witir bisa 1 mau 3 silakan. berarti 8 lah jadi witir gitu ya 3. Iya. Kalau yang 8 berarti 2 kali salam ya. 4 4 enggak 2 kali salam, sekali salam aja. Kalau 4 terus 4 3 berarti ya itu
sekali salam aja, nggak 2 kali salam. Nah ini keterangannya dari Qasim bahwa Aisyah membaca mushaf. Nah, Aisyah nih radhiyallahu anha membaca mushaf saat melakukan sholat malam Ramadan. Nah Aisyah juga itu ya. Karena disyariatkan ini boleh saja ya. Qasim juga berkata adalah seorang budak menjadi imam bagi Aisyah dengan membaca mushaf. Seorang budaknya juga membaca mushaf ya. Bisa dicek di 648 riwayat Bukhari dan juga Abu Daud ya. Bukhari di kitab Al-Adhan ya. Kitab Adhan bab Imamatul Abdi, dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan secara bersambung ya. Dan Ibnu Daud. Adapun melakukan hal demikian dalam sholat fardu adalah, nah ini kalau di sini beliau penulis tidak dicontohkan ya, kalau sholat fardu membaca mushaf tidak dicontohkan, tapi kalau sholat sunnah, saya sholat malam ya nggak masalah. Sholat fardu, sholat isya gitu ya, kita juga harus lihat dulu makmumnya siapa juga gitu ya. Kalau sholat fardu mah ya. Sholat sunnah juga kalau ada makmum yang tua juga ya, di sholat taraweh juga kan dikomplain kayak panjang ting komplain ya. Panjang ting komplain ya. Jangankan panjang ting baca ya kan sarokaat ya, atorik ya. Padahal atorik cuma berapa, nggak sehalaman-halaman acan gitu, cuma berapa baris lah atorik tehnya. Ya, kalau waduha kan segini kan. Iya, kedua setik ya. Yakunilnya kata panjangnya. Nah, ada panjang yaitu al-bainah katanya. Atorik juga ada pendek sebenarnya. Atorik kan pendek. Atorik ala-ala pendek sebenarnya mah. Kan dianggap panjang gitu. Ala-ala sabis. Ya. Kan dianggap panjang padahal pendek. Iya. Anda itu masyarakat kita yang iya, masyarakat kita yang ini kurang berilmu lah. Jadi pendek aja dianggap panjang kayak sabihis, terus atorik lah gitu. Kalau al-burus masih mending lah, al-burus dianggap panjang karena 1 halaman punya. Itu al-fajar 1 halaman lebih gitu kan. Ya boleh lah, nggak apa-apa dianggap panjang lah gitu. Ayo atorik kan seberapa baris gitu, dianggap panjang gitu. Tuh ingat namanya. Namanya piraku ya kulhu ya bosen gitu ya gitu. Kulhu palak binas nah bosen-bosen gitulah gitu baca itu gitu ya. Nah, sekali-kali kan anaba walaupun cuma 10 ayat kan, 10 ayat mah terpanjang-panjang teuing gitu ya. Anaba mah 10 ayat mah. Di hari salah wae itu nya pas berjamaah paling panjang rekor Pak. Setengah jam kita sholat gerhana gitu Pak. Sholat gerhana baca Al-Baqarah gitu teh setengah jam 2 rakaat. 2 rakaat kan kalau gerhana kan menambah lagi kan setelah itunya, setelah i'tidal kan menambah lagi jadi 4 kali dia membaca jahar lah gitu ya. Jadi kan dia panjangnya itu setengah jam gitu, DKM. DKM-nya pernah itu rekor rekor setengah jam gitu. Ya sama Al-Baqarah gitu. Jaba anjana keur tedamang deh. Baca panjang teuing gitu ya gitu. Bacana santai gitu, tidak cepat. Nah, ya setengah jam itu mah. Kan karena bacanya juga setengah juz kan jadi 5 lembaran gitu. Sampai wa'id najainakum gitu. Ya kan setengah juz itu, setengah juzan tuh. Nah, itu kan
setengah jam tuh sampainya. Jabakel tedamang aja nanti imaman teh. Ya baca kan dalam sholat gerhana kan dia ya nggak apa-apa kan sholat gerhana sunnah ya. Sholat malam sunnah gitu. Sunnah muakkad tapi Gerhana ya. latihan penting. Tahajud juga bisa dikatakan sunat muakkad juga. Tahajud juga. Bagi orang-orang tertentu mah sunnah muakkad tahajud mah. Bahkan ya kalau kata yang lain kan bagi Nabi dianggap wajib tahajud. Itu kadang-kadang kacau itu maghrib pada sholat. Apa itu? Apa? Ya, Kalau qobliyah mah nggak ada sih maghrib, paling ya tahiyatul masjid. ya istilah tahiyatul masjid katanya kalau sebelum adzan. Enggak, tahiyatul masjid ya ketika dia masuk masjid lagi sholat. belum ya sebelum dia duduk duduk ya sebelum duduk ya sholat tahiyatul masjid we, gitu. Oh, gitu. Ya kalau lebih bagusnya kalau mau misalnya ini ya sebelum adzan boleh gitu, kalau lebih bagusnya kan gitu. Aman sebelum adzan katanya. Iya lebih bagusnya gitu ya, sebelum adzan lebih bagusnya gitu. Kalau misalnya ada kendala datangnya setelah adzan ya nggak masalah juga gitu. Masjidnya kalau maghrib isya-nya. Iya Kalau sebelumnya. dikiranya langsung komat kalau Iya bagus kalau sebelum komatnya. ada Apa langsung komat bagus. komat langsung itu tegas gitu. Ya bagus itu langsung komat. Isya tapi kalau maghrib ya, Atau ya nunggu heula cuma kan ada juga di hadisnya sholat baina adanain, dan sholat di antara dua adzan, yaitu kan di antara adzan dan iqomah ya nggak masalah juga sebenarnya kalau mau itu ya gitu. Tapi kalau berijtihad mau langsung qomat ya nggak masalah. pada capek ini sehari ya. Hmm. Udah maju. Jarang tak marah mengojek tuan. Dan pesawat Nah jadi ini yang nomor 15 itu kalau menurut beliau sang penulis nih ya, sang penulis itu Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim itu ya, untuk membaca mushaf ya ketika sholat diperbolehkan ketika sholat sunnah saja ya. sunnah aja. Iya sholat malam, sholat gerhana gitu ya. Itu ya. Gitu baca ya gitu. Enggak pakai itu kan pakai tongkat, misalnya tongkat buat ini buat mushaf. Oh ya ada yang Iya. itu yang segini ya. Iya. Atau boleh kita misalnya mengeluarkan dari saku pas sholat sunnah mah nggak masalah aja. Sholat sunnah mah nggak masalah. Kita keluarkan dari saku Quran itulah gitu. Ya yang bisa kita ini gitu ya. Gitu. Kita sambil lihat Quran di sholat sunnah gitu nggak masalah. Atau pakai HP lah gitu, pakai HP kan baca Quran asal tuh baca para ruguh ya gitu. Nah, ya silakan aja gitu. Pakai HP baca Qurannya gitu. Pakai HP lah buat yasinan di HP. Nah itu. Tapi dalam sholat sunnah ya yang lebih disyariatkan. Tapi beda lagi kalau sholat id ya, karena id mah sholat id untuk Idul Adha kan mau penyembelihan jangan penyating juga. Ya kalau sholat Idul Fitri ya kan boleh juga lebih siang kan. Cuman kan biasalah di kita mah ya silaturahmi teh ya di Idul Fitri mah nya. Buru-buru mau makan. Ya. Mau makan silaturahmi kan di Arab mah teu aya silaturahmi Idul Fitri mah teu aya di Arab mah. Silaturahmi saling berkunjung teu aya ngan di Indonesia gitu. Rame Idul Fitri mah gitu. Padahal di Arab we rame nama Idul Adha. Ramena di Arab Idul Adha sanes Idul Fitri gitu. Buru-buru yang mencit domba di dia. Ya, di dia mah rame Idul Fitri gitu. Yang maju baru teh ya apa ya. Ya itulah budayanya. Budaya-budaya. Jadi kalau sholat berjamaah ya idayan ya berarti jangan terlalu panjang juga ya. Apalagi membaca mushaf nggak usah juga itu mah. Jumat. Jumat mah wajib, sholat Jumat mah wajib.
sholat Jumat masih kan kedudukannya menggantikan sholat duhur, wajib Jadi untuk kalau sholat ibu-ibu Jumat. itu di wetan pada Jumatan Enggak, ibu mah sholat duhur lagi. lohor berarti nya. Iya, ibu mah sholat duhur sanes Jumatan. Nah di Jawa mah pada sepi nu saimah ieu. Nah. Udah berapa baris kan. Ya harus duhur kalau perempuan. Tangan Pak. Makanya kalau di Jawa kan ibu-ibu pada sholat Jumat nih lo, lagi rujuk kurang gitu nih, mau si sarwa, Sarwa kan. dipuring komonya mak, Perempuan mah yang wajib mah eta sholat duhur. pino, bisa ruangan, khusus kan di Terus aja nih. Sejam lebihnya kerasa ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di esok hari ya. Walau fikum, walau minkum. pada lohor saat Insya Allah besok pada sholat duhur. si asar. Nanti dikontak aja ya. Kalau mau ke asar ya dikontak aja. Tapi kalau nggak ini ya duhur berarti. Lohor aja lah, si hujan sore Oh ya. tuh udah medem. Oke, kita tutup dengan doa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.